Alamak, Sudirman Said melempar isu apa hoaks? Masa PKS mau dibujuk keluar dari koalisi? Ditulis oleh Daeng di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Koalisi perubahan sepertinya tiada hari selalu saja membuat drama-drama terzolimi, padahal yang terjadi adalah koalisi ini sulit menemukan kata sepakat, dan untuk menutupi kekurangan dari koalisi ini, maka istana dijadikan kambing hitam, alias menuduh istana menjaga Anies, ataupun menuduh istana membubarkan koalisi perubahan ini. Masing-masing partai di dalam koalisi perubahan merasa paling penting. Misalnya Nasdem yang paling awal mendeklarasikan Anies sebagai capres, maka partai ini merasa paling harus mengatur kendali. Lalu Demokrat yang juga sudah mematok bahwa AHY wajib sebagai cawapres. Kalau tidak, maka akan dievaluasi ulang. Maksudnya akan meninggalkan koalisi perubahan ini yang makin hari makin tak jelas. Bagi Demokrat, AHY adalah harga mati untuk menjadi cawapres. Kemudian PKS, partai ini sebenarnya tahu diri bahwa sulit menemukan kadernya yang benar-benar bisa mendongkrak pencapresan Anies. Karena selama ini juga hampir tidak ada kader dari PKS yang diunggulkan menjadi capres. Hanya karena ingin bersaing dengan AHY, maka nama Saihu ataupun Heriawan dipaksa muncul. Jadi tidak lain agar PKS merasa punya juga daya tawar yang tinggi. Ya minimal dukungan yang diberikan tidaklah muluk-muluk. Cukuplah kardus yang memadai demi keberlangsungan partai ini. Karena partai butuh bahan bakar untuk tetap bisa survive. Mana ada partai yang katanya berbasiskan Islam semata-mata hanya untuk mengejar pahala dan memberdayakan umat? Masih ingat kan partai yang paling religius, tapi kok kadernya terlibat kasus korupsi sapi fiktif? Iya toh? Nah, melihat koalisi ini sudah mulai cakar-cakaran, maka segala daya upaya akan terus dilakukan agar kalau nanti benar-benar koalisi ini bubar, maka ada yang bisa disalahkan, sehingga rakyat tidak menyalahkan kebobrokan yang ada di dalam koalisi ini. Karena itulah Pak Mahfud memerintahkan Denny Indrayana agar menjaga koalisi ini agar tidak bubar. Tapi sayangnya malah ditafsirkan lain. Bagi koalisi yang sudah mulai gonjang-ganjing dan mulai oleng ini, cara yang paling elegan menurutnya adalah dengan tetap menyalahkan pihak istana. Kalau di zaman dulu sejak 2014 atau sejak Jokowi menjadi presiden, ada istilah yang sering terdengar, yaitu salawi atau salah Jokowi. Maka ketika ada seorang pembenci Jokowi yang ban motornya kempes gara-gara matanya tidak awas alias tidak fokus mengendarai motornya, karena melirik wanita cantik yang sedang berjalan, lalu ban motornya masuk lubang yang ada pakunya, dan akhirnya ban itu kempes, maka kemudian kemarahannya itu dilampiaskan dan menyalahkan Jokowi. Apapun yang menimpa mereka, yang selalu disalahkan adalah Jokowi, padahal kesalahan yang terjadi pada diri mereka itu adalah karena kedunguan mereka sendiri. Nah, seperti itulah koalisi perubahan ini. Tampaknya yang disalahkan adalah istana atau mengarah ke Jokowi. Apalagi setelah mendengar kata cawe-cawe dari Jokowi, maka semakin geram mereka. Tak tanggung-tanggung Denny Indrayana dijadikan pelempar isu, dan kini setelah tidak mempan, maka yang akan menjadi pelempar isu atau pelempar gosip adalah Sudirman Said. Apalagi Sudirman Said ini adalah juru bicara baca pres dari koalisi perubahan ini. Yang lucu dari Sudirman Said ini, ia menuduh bahwa ada pejabat negara bergantian mendatangi PKS dan diminta agar PKS meninggalkan koalisi ini, sehingga Anies gagal mendapatkan tiket maju ke pentas Pilpres. Semua tuduhan itu kayaknya ngawur. Sudirman Said tidak menyebut nama, jadi bisa dibilang ini hanya hoaks atau gosip murahan. Dan sepertinya tuduhan ini diarahkan sebagai upaya untuk menutupi kekurangan mereka. Karena ini juga isyarat yang jelas bahwa koalisi ini memang tidak solid dan hampir bisa dipastikan bahwa Anies bakal gagal mendapatkan tiket capres. Sudirman Said sebagai juru bicara baca pres Anies sepertinya ingin menyampaikan pesan penting bahwa koalisi perubahan ini memang akan gagal membentuk kata sepakat karena masing-masing partai memainkan egonya masing-masing. Tentu saja semua partai yang ada di dalam koalisi ini tidak mau rugi dong, apalagi setiap dari mereka sangat tidak percaya dengan Anies yang pintar bermain kata-kata. Maka bisa jadi apa yang dijanjikan saat ini oleh Anies, maka kedepannya malah tidak ditepati. Utang Anies aja pada Sandiaga Uno juga bermasalah kan? Sesama mereka pasti tahulah bagaimana kinerja Anies. Jadi kalau ada pejabat istana yang datang ke partai yang tidak lama lagi akan tenggelam, rasa-rasanya rugi banget ya. Ngapain datang ke PKS untuk membujuknya? Kalau toh mereka akan bubar sendiri kok. Urusan koalisi perubahan ini kan urusan mereka, kok bawa-bawa pihak istana ya. Anies bakal gagal ikut capres mungkin karena kesalahan yang diperbuat Nasdem kan.
Bisa jadi memang Nasdem terlalu tergesa-gesa mencapreskan Anies, lalu mempersiapkan modal dan para partai koalisi juga belum siap. Nasdem mengira bahwa dengan mencapreskan Anies, maka segala image negatif atau rekam jejak Anies bisa dengan mudah dihapus atau diperbaiki. Tapi ternyata mayoritas rakyat sudah muak dengan kinerja Anies di Jakarta yang tidak memberikan kontribusi besar kecuali hanya banyak omong saja. Jadi Sudirman Said sepertinya ngarang bebas aja. Kalau memang ada pejabat dari istana yang mendatangi PKS dan membujuk PKS, maka sebaiknya disebutkan saja namanya, tidak usah basa-basi. Sekarang kan keterbukaan, apalagi Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam juga akan membantu dari dalam kalau ada yang menjegal Anies, supaya demokrasi di negara ini sehat. Jadi tidak perlu nuduh bahwa lagi dijegal. Jelaskan, tidak usah khawatir bahwa pihak istana akan menjegal Anies. Tanpa dijegal, keok sendiri kok. Maka kalau Sudirman Said tidak bisa membuktikan tuduhannya itu, dan lalu sudah diberi garansi oleh Profesor Mahfud, namun ternyata tetap saja koalisi perubahan ini bubar, dan Anies pun gagal nyapres karena dukungan tidak cukup 20 PT, maka kesalahan itu adalah dari diri mereka sendiri. Dan akhirnya saya teringat suatu kalimat yang bagus, mungkin diserap dari terjemahan ayat-ayat suci. Bunyinya seperti ini, suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Nah, kalau dihubungkan dengan koalisi perubahan ini, maka bunyinya bisa begini. Suatu koalisi tidak akan berubah manakala koalisi tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Tidak akan berubah kalau terus menyalahkan pihak lain dan menuduh pihak lain yang menjegal dan menggagalkan. Padahal dirinya sendiri yang tidak becus menjaga koalisi ini tetap solid. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Cawapres kejutan Anies ternyata Mahfud MD, tapi ditolak Mahfud. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kembali saya katakan bahwa koalisi pengusung Anies merupakan koalisi yang paling gaduh sendiri. Ribut di antara mereka sendiri. Dari dulu hingga sekarang, masalah utamanya itu sama soal pemilihan cawapres. Ketika sudah ada rencana pembentukan koalisi, namun hanya Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres. Waktu itu sudah ada tarik-tarikan soal cawapres. Demokrat mengusulkan AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan PKS mengusulkan Aher atau Ahmad Heriawan. Anies pun sudah membeberkan kriteria cawapres pilihannya. Awalnya 3 kriteria dan kemudian berkembang jadi 5. Intinya Anies mau cawapres itu bisa menekan elektabilitas, bisa mempersatukan koalisi, dan tentunya bisa kerja bantu Anies nanti kalau beneran jadi presiden. Wajar sih Anies mau begitu, soalnya Anies sendiri kan takut kalah bersaing sama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Mau pakai apa? Katanya lihat rekam jejak. Lah, rekam jejaknya Anies di Jakarta malah banyak blundernya, banyak kelebihan bayar, banyak buang-buang anggaran, dan banyak nigolnya. Sementara kalau soal kerja ya sudah terbukti kalau Anies gak bisa kerja. Semuanya terbukti di DKI Jakarta. Tinggal lihat bagaimana kondisi warga miskin yang susah payah rumah, susah punya. Tinggal lihat bagaimana kondisi warga miskin yang susah punya rumah, warga yang sulit mendapatkan air bersih, dan yang juga tidak punya fasilitas MCK yang baik, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Anies butuh sosok cawapres yang lebih pintar dan bisa kerja ketimbang dia sendiri. Nasdem cenderung untuk mengambil jalan tengah, sekalian berupaya untuk segera mendapatkan cawapres Anies tanpa ada kesulitan memilih antara AHY dan Aher. Jadi, Nasdem maunya cawapres itu berasal dari luar partai koalisi. Beberapa nama pun disebut, sampai Menteri Luhut bin Sarpanjaitan pun sempat ditawari. Tapi ya ditolak dong sama Pak Luhut. Emangnya Pak Luhut mau gitu jadi bemper dan pembantu orang yang pernah dipecat Presiden Jokowi? Mimpi. Bahkan Nasdem juga sempat mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah sebagai cawapres Anies. Tentu saja Demokrat gak mau ya. Masa Ketua Umum Demokrat dikalahin sama kadernya? Hingga piagam koalisi ditandatangani oleh ketiga partai, urusan cawapres Anies ini gak juga selesai. Di dalam piagam koalisi itu ditegaskan bahwa Anies diberi mandat penuh untuk memilih cawapresnya. Walaupun demikian, ternyata pihak Demokrat masih begitu kuat berupaya agar AHY yang jadi cawapres Anies. Ini terlihat dari kunjungan AHY ke Yusuf Kala atau JK yang berujung pada dukungan JK terhadap AHY untuk menjadi cawapres Anies. Ini pada pertengahan bulan Mei lalu ya. JK lo ini politisi senior yang punya andil besar dalam karir politik Anies.
manuver AHY ini ternyata agak juga membuat Anies segera memilih cawapresnya. Agar urusan cawapres yang berkepanjangan ini gak bikin malu, Anies pun mencoba untuk menghangatkan isu ini. Usai menghadiri acara dengan para relawannya pada tanggal 21 Mei lalu, Anies mengaku tengah menyiapkan kejutan soal cawapresnya. Dia gak mau menyebut kisi-kisi siapa orangnya di depan awak media, katanya supaya ada efek kejutnya. Pokoknya sudah ada di kantong katanya, mungkin supaya kedengaran misterius dan menarik perhatian publik gitu ya. PKS juga ikutan ngomporin dengan sok membacakan 3 nama dari 5 nama kandidat cawapres Anies yang katanya sudah dikantongi Anies. PKS menyebut nama AHY, Aher, dan Hovifah yang sebenarnya sudah jadi pengetahuan umum ya. Sedangkan yang 2 lagi gak mau dibocorin sama PKS. Tujuannya samalah dengan Anies agar menarik perhatian publik. Bahkan Nasdem pada tanggal 30 Mei lalu lebih caper lagi, petinggi Nasdem menegaskan kepada para wartawan bahwa dalam 1-2 hari ke depan akan ada kejutan terkait cawapres Anies, akan ada surprise katanya. Dijamin pasti bakal mengejutkan. Di lain pihak, Demokrat masih saja terus berupaya agar Anies memilih AHY sebagai cawapresnya. Pada tanggal 1 Juni, Anies ke Pacitan, Jawa Timur untuk bertemu dengan AHY dan SBY. Diberitakan di media pertemuan Anies dengan SBY berlangsung hingga 3 jam lamanya. Katanya sih membicarakan soal kondisi demokrasi dan ketatanegaraan yang memburuk. Tapi dugaan saya yang diomongin itu sih pada pokoknya ya soal AHY jadi cawapres Anies. Itu yang sebenarnya diomongin dan diusahakan sekuat tenaga oleh SBY. Sementara itu ada sebuah analisa menarik yang perlu saya kutip di sini. Ini dari seorang peneliti dari Lembaga Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro. Menurut Bawono Kumoro, merujuk pada pernyataan Nasdem dan Anies soal cawapres kejutan, maka sosok yang dimaksud itu bukan AHY ataupun Aher, karena 2 nama ini sudah sering disebut sebagai bakal cawapres Anies. Jadi udah bukan kejutan lagi dong. Menurut Bawono, akan sangat mengejutkan jika cawapres Anies adalah tokoh di sekitar pemerintahan Presiden Jokowi, bisa menteri atau figur lain yang dekat dengan Presiden Jokowi. Jika yang jadi cawapres adalah sosok seperti itu, maka Nasdem mungkin berharap agar Presiden Jokowi gak terlalu kontra terhadap Anies, bahkan mungkin akan dapat endorse juga dari Presiden Jokowi. Menarik ya analisa ini, dan sangat masuk akal, sangat sesuai dengan pernyataan Anies dan Nasdem soal cawapres kejutan. Tentunya cawapres kejutan ini dinilai pasti mampu mendongkrak elektabilitas Anies yang terus merosot. Kalau AHY atau Aher pasti bukan jadi kejutan. Tapi kalau figur itu adalah orang dari lingkungan Presiden Jokowi, wah beneran jadi kejutan. Gak bakal lama saya pun mendapatkan jawabannya, yang saya kira sangat cocok dengan segala sinyal dari Anies dan Nasdem, serta sangat cocok dengan analisa peneliti dari indikator tadi. Figur itu adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Pertama, bahwa di kubu Anies itu memang jadi wadah buat orang-orang yang merasa pernah dikecewakan oleh Presiden Jokowi. Misalnya, yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi seperti Anies sendiri ya. Nah, dulu kan waktu Pilpres 2019, Pak Mahfud ini batal jadi cawapres Jokowi. Batalnya itu di last minute ya, padahal kabarnya Pak Mahfud sudah diminta siap-siap. Bahkan sampai mau ngukur baju katanya, mau dibuatkan baju yang sama gitu ya dengan Pak Jokowi. Kubu Anies mungkin mengira bahwa Pak Mahfud ini pasti menyimpan dendam pada Pak Jokowi, sehingga pasti mau diajak bergabung jadi cawapres Anies. Jadi pihak Anies sudah sangat yakin bahwa Pak Mahfud pasti mau deh. Yang kedua, katanya Mahfud MD menolak tawaran itu, sebagaimana beliau paparkan kepada awak media. Ada ini beritanya bahwa PKS telah menawari Mahfud MD jadi cawapres Anies, dan kemudian ditolak oleh beliau dengan alasan bahwa kalau gabung ke sana bakal merusak koalisi, karena setiap partai di koalisi sudah mengajukan kandidat cawapres masing-masing. Sementara Mahfud MD kan bukan bagian dari partai koalisi Anies, dan Mahfud MD dengan terang-terangan menyebut bahwa beliau bukan pendukung Anies. Coba kalau Pak Mahfud mau, pasti jadi kejutan kan? Seperti yang dijanjikan oleh Anies dan Nasdem. Pas gitu ya dengan keseluruhan rangkaian keributan soal cawapres kejutan ini. Akhirnya ya gak jadi, dan nama cawapres Anies akan diumumkan kemudian entah kapan. Ya kita tunggu saja siapa sih yang berhasil menang dari AHY dalam memperebutkan kursi cawapres Anies. Kura-kura memang juara, bagaimana menurut Anda?